masih mau nerima. Padahal kan seorang pecandu narkoba itu susah sembuhnya gitu. Ketika Allah menakdirkan sesuatu ya, takdir itu mungkin dirasa bagi kita itu berat. Pertolongan Allah itu jauh lebih besar dari kesulitan-kesulitan kita yang kita rasa itu rumit dan sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Unsa TV semuanya. Bertemu lagi di sini dengan Unsa ya, di segmen cerita kita. Di segmen cerita kita kali ini, Unsa akan menceritakan kisah Unsa sendiri ya. Kisah Unsa ini Unsa ceritakan bukan bermaksud untuk menyebarkan aib rumah tangga sendiri atau menyebarkan aib suami ya, dan ini juga sudah sesuai dengan persetujuan beliau ya, suami Unsa. Jadi tujuan kami adalah supaya kisah ini itu bisa menjadi ibroh ya, bisa menjadi pelajaran buat para sahabat semuanya. Cerita ini berawal ketika Unsa sedang mengandung Abida ya, sekitar 7 bulan. Nah ketika itu Unsa itu menemukan di tas itu sebuah bungkusan ya. Bungkusan itu ternyata itu adalah bungkusan narkoba ya, jenis sabu. Ketika itu semua barang-barang ya di rumah itu elektronik ya, dari mulai TV ya, terus lainnya, dan sampai waktu itu sampai kepada motor ya, sampai terjual semua. Dalihnya adalah ketika itu kan kita memiliki mobil, jadi katanya untuk memperbaiki mobil yang rusak. Puncaknya adalah ketika Unsa ini sedang hamil anak yang ketiga ya, yaitu adiknya Abida ya. Itu sekitar berumur 5 bulan ya. Suami saya itu bilangnya mau ada bisnis mobil ya, sedang jual beli mobil gitu. Nah tapi justru malah yang datang ke rumah ada polisi itu mengabarkan bahwa suami saya ini sedang tertangkap membawa narkoba yang beratnya itu. Nah diduga dia tuh diperkirakan ya, dia itu adalah sebagai pengedar. Nah tentu ya dari sini Unsa itu sangat kaget sekali ya, sangat kaget dan sangat kecewa sekali ya dengan adanya hal tersebut, bahwa selama ini dia itu sudah berbohong gitu kepada Unsa dan juga keluarga. Awalnya ya, jadi awalnya ketika itu Unsa sangat shock ya, apalagi sedang mengandung ya waktu itu. Jadi perasaan ini begitu kecewa, semuanya tercampur aduk lah ya, dan ada rasa ingin menyerah pada saat itu karena begitu besar juga desakan dari keluarga saya ya, dan juga dari pihak keluarganya juga sudah ikhlas ya, sudah ikhlas kalau misalkan nanti saya berkeputusan untuk berpisah. Mungkin karena Unsa itu bukan orang yang suci juga, jadi Unsa juga dulunya ahli maksiat ya, dan saya juga berkeinginan memohon ampunan dari Allah ya, takut akan azab neraka gitu kan. Makanya Allah menjawab doa Unsa dengan ini, saya berikan takdir seperti ini kepada kamu ya, kalau kamu bisa menghadapinya dengan sabar dan ikhlas, saya kasih tiket surga ke kamu. Jadi saat itu seperti itulah ya kira-kira jawaban yang Unsa dapatkan ketika Unsa itu memohon kepada Allah petunjuk apa yang harus Unsa lakukan. Keputusan Unsa ini ya tentu tidak mudah ya untuk diterima oleh keluarga juga. Jadi waktu itu ya sedikit mendapatkan pertentangan, tapi keluarga juga sudah Unsa yakinkan bahwa ketika Allah
menakdirkan sesuatu, mungkin saja takdir itu tidak kita sukai ya, tapi kita harus yakin bahwa Allah menakdirkan itulah yang terbaik buat hambanya. Ibadah yang terpanjang itu adalah pernikahan, dan jika kita bisa melewati badai-badai ujian dalam suatu pernikahan, maka insya Allah Allah akan memberikan pahala surga. Karena saya hanya mengharapkan ridhonya Allah. Unsa berumah tangga ya, mempertahankan dia sebagai suami, sebagai imam di keluarga, itu karena Allah, karena kita mau sama-sama beribadah kepada Allah. Ada beberapa keluarga yang bilang ya, padahal dia dulu sudah berjanji nih tidak akan mengulangi. Nah, karena memang sejarahnya dia itu ya dulu sebelum bersama dengan saya itu pernah menikah, dan dia juga pernah mendapatkan kasus yang sama, dan ketika itu istrinya itu meminta cerai. Jadi dia saat itu berpisah dengan istrinya karena memang istrinya itu tidak terima dengan keadaannya yang seperti itu. Nah, terus saya ditanya ini, kenapa kok kamu mau gitu mempertahankan dia, sedangkan dia basicnya sudah seperti itu. Nah, kemarin diulang lagi gitu, kenapa kamu masih mau nerima, padahal kan seorang pecandu narkoba itu susah loh sembuhnya gitu, emang kamu masih mau bertahan sama dia? Nah, dari situ saya jawab, memang ketika Allah menakdirkan sesuatu ya, takdir itu mungkin dirasa bagi kita itu berat ya, dan ada suatu permasalahan yang mungkin itu terlihat sulit gitu, tapi ingat ada Allah. Pertolongan Allah itu jauh lebih besar dari kesulitan-kesulitan kita yang kita rasa itu rumit dan sulit. Jadi kalau misalkan ada sahabat di sana semuanya yang memiliki takdir yang sama ya dengan Unsa, setiap muslim itu memiliki ujiannya masing-masing, entah itu diri sendiri, entah itu pasangan, orang tua, mertua, anak ya, itu punya ujiannya masing-masing. Dan hanya satu sih ya, pesan dari Unsa, dan ini juga pesan untuk diri Unsa sendiri, bahwa tenang, ada Allah. Setiap takdir yang Allah berikan pasti yang terbaik buat hambanya. Allah memberikan takdir kepada hambanya tidak akan mungkin melampaui batas kemampuannya. Ingatlah satu sifat Allah, yang dia itu maha memaksakan kehendak ya, maha memaksakan takdir kepada hambanya. Jika kita mendapatkan takdir ya sama Allah seperti ini, kita harus yakin sama Allah bahwa inilah yang terbaik buat diri kita. Pasti akan ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Bagaimana kita menyikapi takdir yang Allah berikan ketika takdir itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Cukup sabar, ikhlas, dan ridho. Maka insya Allah akan membalas itu semua dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Nah, sekian dulu ya cerita kita Unsa kali ini. Bertemu lagi di segmen cerita Unsa berikutnya. Bagi yang belum subscribe ya, silahkan subscribe ya, agar tidak ketinggalan dari video-video Unsa yang selanjutnya. Jadi nanti ya di video-video selanjutnya Unsa akan memberikan bagaimanakah ya cara-cara Unsa itu dalam memberikan terapi yang intensif kepada suami Unsa. Nah, bagi para sahabat yang memiliki pengalaman yang sama, silahkan menyimak dan silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video-video dari Unsa. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.